Kalau yang dilarang agama tadi tuh biasanya kalau dari Kisi solusinya ngapain tuh Mas? Yang ya kita biasanya sih mengedukasi secara rutin ya. Lalu kita juga sering ngajak labs IDEX Islami paling kedepannya buat yakinkan halayak itu bisa lebih trust ke kita. Kita juga pernah kerjasama di Jawa Barat itu dengan MUI di Jawa Barat ya. Jadi kita menggandeng juga komunitas-komunitas berbasis keagamaan itu untuk bisa kita edukasi, dan dari situ nanti para leader-leadernya ya atau pemuka agamanya itu bisa tercerahkan secara investasi gitu. Lalu ya mereka bisa menjelaskan ke ke murid-muridnya, ke umat-umatnya, ya seperti itu sih. Ya biasanya kita juga kalau edukasi ada ngundang DSN MUI sih, karena mereka biasanya lebih percaya gitu kalau yang ngomong DSN MUI. Padahal yang diomongin ya sama gitu kan, bahwa ya udah ada fatwanya kalau investasi syariah gitu. Tapi kan mungkin itu ya juga ya Mas ya kadang-kadang bisa jadi itu gurunya berbeda pendapat gitu ya dengan fatwa. Cuman kan kalau kita di pasar modal pasti satu pegangan yaitu ya fatwa DSN MUI gitu kan. Bahkan sudah dari tahun 2011 juga gitu ya. Betul. Kadang yang sosok yang ngomong itu juga pengaruh banget ya. Betul. Misalnya saya ngomong atau ketua DSN MUI yang ngomong pasti kan beda kan. Lebih percaya. Lebih percaya lah, betul. Kayak gitu. Oke. Oh ya, kita juga galeri investasi kita juga pernah punya prestasi tuh Mbak Uci di Makassar itu salah satu kampus terbesar ya, Politeknik Negeri Ujung Pandang kemarin itu juara itu di IDX Award ya, itu menjadi galeri investasi dengan bukan akun terbanyak gitu ya. Keren. Jadi intinya adalah berarti kita semaksimal mungkin dan tetap yakin ternyata impact ke mahasiswa atau ke masyarakat itu membuahkan hasil, dan kalau kita paksa mereka untuk paham literasi pasar modal dengan benar, mereka ternyata welcome juga tuh untuk masuk ke dunia pasar modal. Kayak gitu sih Mbak Uci. Nah, menambahkan nih Mas ya, kan gimana sih kita supaya teman-teman ini semakin yakin berinvestasi? Mungkin mereka ada yang belum tahu gitu ya manfaat investasi di pasar modal itu apa, apalagi pasar modal syariah gitu misalnya ya. Atau mungkin Mas Yoga mau cerita pengalaman sendiri, saya pernah tuh setahun dapat sekian persen atau dapat dividen seberapa banyak. Nah, kira mungkin biar mendorong nih teman-teman, ini loh ternyata manfaatnya investasi di pasar modal syariah gitu. Oke. Mungkin yang pernah saya alamin ya, itu yang pasti membuat karena kita itu secara individu gitu terjun langsung untuk pengen beli saham begini nih, kan kita edukasi secara benar nih, kalau mau beli saham itu cari tahu dulu perusahaannya benar atau enggak, laporan keuangannya gitu, dengan metode yang benar. Otomatis kita gitu ya mau beli saham itu terstimulus untuk melakukan itu. Kita baca laporan keuangan atau kita minimal melek beritanya dulu. Nah, lalu kita mulai merubah pola hidupnya gitu, pola hidup kita ya, artinya kayaknya nggak konsumtif, kita nanti dulu deh, kayaknya lebih coba mau investasi karena kita mau beli saham, misalkan saham BBRI gitu ya kan. Nah, ternyata pola-pola seperti itu yang membuat kantong kita nih ya, perekonomian diri kita ini ternyata lebih bagus, karena dengan money management itu membuat pola keuangan kita lebih sehat ternyata. Lebih terarah, lebih terstruktur dibanding kalau kita punya duit atau dapat gaji atau ya istilah pegang duit lah gitu. Kita bingung mau ngapain gitu, bingung mau ini duitnya diapain ya, beli barang aja deh, beli ini deh. Nah, dengan
kita tahu pasar modal ya dengan paham dengan pengen beli saham gitu ya, otomatis flow kita gitu jadi lebih terarah untuk bisa money management dengan baik gitu. Kita sisihkan duitnya gitu, lalu kita mulai nanti pas awal bulan kita mau beli saham-saham yang saham-saham yang berbasis syariah, saham-saham Telkom gitu ya, atau apapun itu kita mulai menyisihkan duitnya untuk coba spend untuk saham sebulan sekali misalnya gitu. Nah itu pertama itu membuat manfaatnya ekonomi kita lebih stabil gitu. Lalu dari situ karena money management kita baik, kita bisa mempersiapkan masa depan. Nah, jadi kita karena terbiasa dengan polanya seperti itu, kita bisa nabung ya. Gitu. Artinya kalau kita punya planning misalkan mau sekolah lagi S2 di luar negeri atau pengen punya apa di masa depan gitu. Ternyata money management tadi bermanfaat buat kita bisa nabung di saham yang syariah ataupun di reksadana yang lebih stabil gitu misalkan. Ya itu dia salah satunya. Lalu dari situ kita jadinya juga bisa memiliki pendapatan lebih ya. Jadi kalau di saham itu kan tadi Mbak Uci udah singgung tuh, kita bisa dapat dividen ya kan. Kita beli saham-saham yang besar itu perusahaannya untung, biasanya mereka bagi-bagi dividen ke kita kan. Kita dapat istilahnya ada capital gain, keuntungan dari saham itu kalau naik selisihnya, lalu dividen tadi. Jadi sebenarnya manfaatnya cukup banyak Mbak Uci. Jadi selain membuat habit kita lebih baik, kita bisa merencanakan masa depan juga lebih bagus karena keuangan kita sehat. Lalu ternyata dari saham tadi kita bisa mendapatkan ada capital gain, ada keuntungan selisih saham tadi, lalu dapat dividennya. Nah, itu sih. Gara-gara investasi kita jadi merubah habit gitu betul. Mungkin yang kemarin biasanya duitnya buat beli barang, jalan-jalan, hedon gitu, hedon pokoknya, konser gitu nonton konser, itu benar. Dengan ada kita punya investasi yang rutin atau tujuan yang rutin investasi, kita jadi kayak mikir gitu kan, setiap mengeluarkan uang kan jadinya kayaknya kalau dibuat konser ini lebih worth it kalau dibuat investasi gitu ya. Bener banget Mbak Uci. Tiket konser kan rata-rata 2 juta, 3 juta ya. Kayaknya kalau diputar di investasi lebih bermanfaat gitu ya. Jadi Gen Z ini mulai jadi mulai tersadarkan gitu ya. Jadi sehingga bisa nanti ekonominya jadi lebih stabil juga karena kan mikirin hal-hal yang itu ya. Setuju sekali Mbak Uci, itu maksudnya. Nah, kira-kira nih terakhir ya mungkin ya Mas ya. Kira-kira dari Mas Yoga apa sih mungkin saran nih bagi teman-teman atau sahabat Ida Islamik yang masih mager, masih rebahan ya, masih mungkin tadi ngonser-ngonser nggak jelas gitu ya. Buat kembali ke jalan yang benar gitu kan, yaitu berinvestasi gitu ya. Boleh Mas di-share. Sering nonton konser ya? Kalau saya kebetulan begitu. Saya cerahkan sekarang gitu. Yang pasti kalau mau investasi kita harus tahu dulu misalkan kita bisa memilih platform yang benar dulu ya. Maksudnya kayak misalkan kami dari sekuritas itu ternyata diawasi oleh OJK enggak dan di bawah IDX enggak begitu. Nah kalau itu udah checklist lah ibaratnya, ternyata ini diawasi dan berarti wadahnya udah punya nih. Lalu kita tinggal meningkatkan pengetahuan kita aja tentang literasi pasar modal, tentang perekonomian gitulah. Jadi kita lebih aware tentang keadaan ekonomi gitu yang ada impact-nya ke kita ya. Misalkan terkait inflasi tiap tahun naik ya. Betul. Jadi kita harus sadar ternyata duit yang kita pakai untuk beli sesuatu itu ternyata bisa terdepresiasi. Kalau kita punya barang, entah itu kendaraan atau apapun itu, kalau kita jual itu bakal menurun harganya. Karena selain terdepresiasi juga ada inflasi. Kalau kita mungkin beli dulu mie instan cuman berapa, sekarang harganya udah naik ya kan. Nah itu kita akalin
bagaimana kalau untuk ngalahin itu kita investasi, karena di reksadana ataupun saham itu bisa kalau dengan benar ya itu bisa melawan inflasi itu gitu. Jadi ya kita udah harus melek investasi, lalu dengan habit itu berubah ya, intinya kita bisa membawa keadaan kita lebih baik, dan atau mungkin membawa lingkungan juga keluarga kita lebih aware tentang pasar modal atau investasi. Setuju Mas. Mungkin tadi kalau misalnya mau lihat tadi ekonomi gitu ya, berita atau belajar materi, nggak harus sarjana ekonomi juga ya Mas. Nggak harus sarjana ekonomi. Sekarang semua kayaknya buat belajar tadi ekonomi, inflasi dan lain-lain tuh platformnya juga udah banyak gitu ya. Kita bisa nonton di YouTube dan lain-lain. Seperti sahabat dari Islam kini juga kan nontonnya di YouTube ya, ataupun mungkin di platform-platform lain. Kita cukup aktif kok ininya, sosial media kita. Lumayan jadi di Kisi ya. Di Kisi, jadi kita rutin mengadakan edukasi gratis ya pastinya. Betul. Itu nggak bayar. Lalu di sosmed kita juga kita bisa suka memberikan insight-insight yang menyinggung masalah ekonomi, tapi lebih mudah ditangkap sama para followers atau masyarakat umum gitu ya. Jadi menstimulus mereka untuk ternyata investasi itu bisa dipelajarin dengan mudah ya. Kita punya channelnya. Ada channelnya. Kalau mau ikut harus jadi nasabahnya dulu atau bisa dari umum? Sebenarnya dari umum juga bisa sih. Cuman kalau mau lebih intens ya monggo. Ada ya, toh gratis ya. Toh gratis kok. Buka akunnya gratis. Ada di aplikasi sama di web. Nah mungkin di webnya apa tuh Mas namanya, sama aplikasinya apa? Gitu. Di web kita www.kisi.co.id ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses di www.kisi.co.id. Di situ jelas ada bagian pendaftaran juga. Lalu kalau ada jadwal-jadwal edukasi juga di situ juga lengkap ya. Jadi cabang mana, daerah mana mau ada edukasi secara offline juga ada gitu. Mau secara online juga ada. Ya? Kalau apa tadi? Aplikasinya itu untuk pendaftarannya itu ada di Coins Mobile. Coins Mobile. Kisi Mobile. Kisi Mobile. Yes. Sekarang udah ganti ya. Yes. Jadi KISI Mobile gitu ya. Kisi Mobile. Jadi nanti silakan di Play Store atau di App Store ya. Ada ya. Itu Kisi Mobile, itu bisa pendaftaran dari aplikasi juga bisa. Oke, keren lah, menarik nih Mas Yoga. Nggak terasa waktu ngobrol-ngobrol kita tentang investasi makin murah, mudah, dan berkah bersama Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Nah, sahabat Ida Islamik, jangan lupa juga untuk mulai investasi syariah yang makin murah, mudah, dan berkah dengan Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa juga registrasi di IDX Mobile ya, ada di Google Play Store dan juga App Store gitu ya, biar nanti investasi kamu makin mudah. Nah demikian, sampai jumpa di episode Investaria berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.